Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabar dari kelompok 7 PHI kelas E semester 3. Di sini saya akan membacakan materi tentang menyusun perencanaan pembelajaran di SMP dan di SMK. Baik. Pengertian perencanaan pembelajaran. Materi dan model pembelajaran dirancang dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, mulai dari siswa sekolah dasar sampai dengan siswa sekolah menengah atas. Harus dapat dibedakan, baik isi ataupun pendalaman materinya. Dalam hal ini, materi akidah akhlak diberikan pada siswa sekolah dasar sampai siswa sekolah menengah pertama, yaitu SMP, dan siswa sekolah menengah ke atas, SMA, setelah siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dengan keadaan yang demikian, maka perlu kiranya materi pembelajaran akidah akhlak dibahas secara lugas, kolaboratif, dan menarik setelah didesain dalam bentuk yang baik. Memang, materi akidah akhlak begitu menarik jika disajikan, namun akan bergantung pada pembawaan gurunya. Untuk lebih menarik lagi, maka guru diharuskan memilih rancangan model pembelajaran yang mumpuni dan dapat menarik perhatian seluruh siswa, atau dengan metodenya dia sendiri untuk mengambil alih para siswa. Bahkan tidak hanya itu, siswa dibawa ke arah pentingnya penguatan akidah dan pembentukan akhlak yang mulia bagi makhluk sosial seperti manusia. Kemudian para siswa mampu menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dedekmisi moral, pergaulan bebas, perzinaan, prostitusi, dan penyakit-penyakit yang menimpa manusia sebagai makhluk yang berbudi luhur. Maka materi perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuatan perencanaan. Namun, yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasarannya. 1. Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran. 2. Perencanaan pengajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran. 3. Perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. 4. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin. 5. Perencanaan pengajaran sebagai sains. 6. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses. 7. Perencanaan pembelajaran atau perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran, guru mata pelajaran akidah akhlak menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain dengan merencanakan RPP, juga merencanakan dan menyusun silabus, program tahunan, dan promes, program semester. Karena dalam penyusunan RPP menggunakan acuan kurikulum dan silabus yang ada. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar serta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wiwit. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Wiwi Sagitaya Lestari dari kelas PIA semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Jabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun perencanaan pembelajaran di SMP dan SMK. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran sendiri, kita harus mengerti struktur dari penyusunan perencanaan pembelajaran sendiri. Yaitu yang pertama, kita harus membuat
RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kita harus memperhatikan 6 aspek yang harus dimiliki dalam RPP tersebut, yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik, karena peserta didik sendiri memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang kedua itu mendorong partisipasi aktif peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis pada peserta didik. Yang keempat yaitu memperhatikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam sendiri yaitu menerapkan teknologi dan informasi guna untuk menambah wawasan dari peserta didik itu sendiri. Lalu selanjutnya, selain kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kita juga harus membuat strategi pembelajaran, strategi sistem pembelajaran itu sendiri. Apa sih strategi sistem pembelajaran itu sendiri? Strategi sistem pembelajaran adalah suatu rancangan untuk mengerjakan prosedur merancang sistem secara efisien. Nah, ada 3 tahap nih dalam merancang desain atau suatu sistem pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, kita harus menganalisis runtunan sistem. Nah, yang kedua yaitu mendesain sistemnya. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak sistemnya itu sendiri. Dalam sistem pembelajaran itu sendiri, ada berbagai prosedur yang harus dilaksanakan dalam tahap-tahapnya. Apa sih prosedurnya? Ada 8 prosedur yang harus diketahui pendidik dalam melaksanakan sistem pembelajaran. Yang pertama itu formulasi tujuannya, yang kedua deskripsi tugasnya, yang ketiga itu jenis-jenis belajarnya, yang keempat analisis tugas, yang kelima belajar dan motivasi untuk menambah semangat peserta didik, yang keenam yaitu konsep-konsep dan prinsip-prinsip saat pembelajaran, yang ketujuh pemecahan masalahnya, yang kedelapan yaitu keterampilan motorik dan perspektual. Nah, apa sih fungsi dan guna kita sebagai pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran ini untuk peserta didik? Nah, terdapat berbagai manfaat perencanaan pengajar dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk atau arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur. Nah, dapat juga sebagai ukuran efektif tidaknya proses pembelajaran ini. Yang keenam, sebagai bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat ataupun biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya Dina Intan Afifah dari kelas S semester 3 PAI akan melanjutkan presentasi dari Saudari Wiwit tentang persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Syarat-syarat yang harus diperhatikan saat proses pembelajaran yaitu pertama, rombongan belajar, yang kedua, beban kerja minimal guru, yang ketiga, buku teks pembelajaran, yang keempat, pengelolaan kelas. Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jenis-jenis klarifikasi atau strategi pembelajaran yang dikemukakan dalam artikel. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Dalam penerapan strategi pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran untuk merealisasikannya, karena metode pembelajaran merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran. Dan cara untuk merealisasikannya berikut. Ini beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode kisah. Yang kelima, metode pemberian tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.